Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'du. Ya. Gimana teman-teman kabarnya? Gak baik. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, saya Pak. Dulu ya. Yo, Ipan. Hadir. Ilham. Hadir. Adon. Hadir, Pak. Latif. Ada. Dani. Ini Hadir. Hadir ya. Terima kasih. Nah, pembelajaran kali ini apa adik-adik? Ada yang tahu? Oh, syukur. Syukur. Nah, langsung saja. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, untuk tujuan pembelajaran sujud tilawah dan sujud syukur, yang pertama kita akan mengerti apa itu sujud tilawah dan sujud syukur. Dan kedua, kita dapat menyebutkan dalil tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Dan yang ketiga, kita dapat mempraktekkan sujud tilawah dan sujud syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya Bapak tanya kepada adik-adik, apa sih sujud tilawah itu? Ada yang tahu? Sujud yang dilakukan ketika kita sedang baca mendengar ayat sajadah, Pak. Ya, bagus Ipan. Ya, terus. Nah, terus sujud syukur apa? Adon, ayo Adon. Sujud syukur itu, Pak, sujud yang kita lakukan ketika kita mendapat kebahagiaan atau mendapat hal-hal yang Allah berikan, seperti mendapat duit, Pak, di jalan. Nah, oleh karena itu, sujud syukur itu merupakan apa? Rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Nah, bagus Ramadan. Nah, tadi kita dapat mengerti apa pengertian dari sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, lanjut. Nah, ini ada dalil nih. Yo, Mas Wahid dibaca dalilnya untuk sujud tilawah. Yo, oh Ilham. Kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Itu dalil dari sujud tilawah. Kemudian sujud hadisnya. Yo, Mas Latif dibaca hadisnya. Baik. Hadis sujud tilawah. Hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Artinya, aku membacakan surat An-Najm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tidak sujud padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk kepada syukur Quran surat Ibrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan artinya, ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Terima kasih. Kemudian hadisnya Mas Wahid dibaca Mas Wahid. Oh, ngepleng Bang. Ya udah, hadisnya Mas Ipan dibaca Mas Ipan. Halo Mas Ipan.
Oh, enggak ada. Halo, ya Pak. Oh ya, itu dibaca Mas Ipan hadisnya. Hadis sujud syukur. An Abi Bakrata an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amru yasirohu au busro. Maaf Pak, nggak kelihatan. Ya udah dibaca artinya. Artinya dari Abu Bakrah, sungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Ya. Terima kasih Mas Ipan sudah membacakan hadis. Ya Pak, sama-sama. Nah, adapun dari sujud tilawah, tata caranya. Nah, atau keadaan ketika kita akan melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, apabila kita sedang dalam keadaan sholat, lalu membaca ayat sajadah, maka dianjurkan takbir tanpa mengangkat tangan, kemudian sujud 1 kali, setelah itu bangun dari sujud tilawah tadi, dilanjutkan dengan berdiri dan kembali melanjutkan rangkaian sholatnya hingga tuntas. Lain caranya ketika ayat sajadah yang dilantunkan berada di tengah surat, maka harus melanjutkan bacaan suratnya hingga selesai ruku. Nah, sedangkan ayat sajadah dibaca pada akhir surat, maka setelah bangun dari sujud tilawah, Anda adik-adik berdiri sebentar sambil baca ayat, kemudian lanjut ruku dan seterusnya. Nah, apabila kita sedang di luar keadaan sholat, nah kita menghadap ke arah kiblat dan membaca takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan bersujud tanpa mengangkat kedua tangan, bangun dari sujud 1 kali, lalu membaca tahiyat dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tadi keadaan ketika kita akan melakukan sujud tilawah dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Selanjutnya yaitu keadaan ketika kita akan melakukan sujud syukur. Yang pertama, ketika kita memenangkan perlombaan yang sedang kita akui, misalkan kita sedang berlomba untuk menjuarai kelas ada orang yang tidak dikenal membantu kita. Nah, itu salah satu dari rezeki yang datangnya tak disangka-sangka. Kemudian kita selamat dari musibah. Nah, misalkan kita pertama dapat menjauhkan diri kita dari setan, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat bacaan yang sedang dibaca dan dapat mendapatkan zakat yang sulit dibaca. Nah, itu manfaat dari tilawah. Sedangkan manfaat dari syukur menjadikan manusia selalu ingat Allah, menanti karunia dan anugerah yang datang dari terhindar dari Allah. Nah, apa yang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena orang yang bersyukur akan dapat nikmatnya. Dan terakhir manfaat syukur di akhirat akan disebut tempat yang bagi manusia yang selanjutnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan di sini ada dua warna konsep warna. Yang pertama hitam. Ada semua yang ada di kiri salah satu warna tersebut. Ya. Yang coba Mas Ilham, warna apa? Ya, milih yang hitam. Milih yang hitam. Terus Biru lah. Iya. Nah, nanti saya kirim
Nah, kalau lewat WA ya di grup. Oke. Coba dicek. Nah, yang warna biru itu dapat pertanyaan ya. Dan yang warna hitam dapat jawaban. Nah, mungkin bisa dicocokkan atau dipasang-pasangkan mana jawaban yang benar dari pertanyaan dan jawaban yang sudah disajikan. Ya, saya beri waktu 1 menit ya, cukup ya. Ya, udah cukup ya, adik-adik, untuk pertanyaan dan jawabannya. Nah, disampaikan Mas Latif pertanyaannya. Ya. Sujud syukur dilakukan pada saat apa? Nah, Mas Ilham coba dicocokkan jawabannya. Yang mana? Sujud syukur dilakukan pada saat ketika mendapat kabar gembira atau dijauhkan dari musibah. Ya, benar. Lagi. Sujud tilawah dilaksanakan ketika apa? Ya, Mas Ilham dicocokkan. Apa ya? Ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Nah, mungkin itu saja. Terus saya lanjutkan ke kesimpulan. Nah, dari sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita sedang membaca ataupun mendengar ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Nah, manfaatnya sujud tilawah lebih dekat dengan Allah, kemudian lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan sujud syukur mempunyai manfaat terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa anak-anak semoga dapat dengan pembelajaran hari ini menjadikan kita semua menjadi pribadi seorang muslim yang dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, salah satunya sujud tilawah dan sujud syukur. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekian, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.